Mulai sekarang saat beraktivitas di luar rumah, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan new normal ya. Unyil sudah siapin nih benda-benda yang bisa menjaga kita tetap aman. Tonton episode normal gaya barunya sampai habis ya. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Ini loh yang namanya hazmat, kependekan dari hazardous material. Salah satu alat pelindung diri atau APD yang dibutuhkan oleh petugas medis yang berperan sebagai garda terdepan selama pandemi virus COVID-19. Cara pakainya juga nggak bisa sembarangan, perlu pelatihan dan informasi lengkap penggunaannya. Cara yang pertama adalah dengan melapisi bagian dalam baju hazmat dengan baju yang biasa dikenakan sehari-hari. Setelah terpasang, gunakan juga nih pelindung tambahan pada area tangan. Lalu gunakan pelapis untuk melindungi sepatu atau alas kaki. Serta masker dan face shield untuk melindungi wajah. Setelah semua perlengkapan terpasang, pastikan semua bagian tubuh atas dan bawah sudah tertutup dengan benar dan rapat. Kelihatan kan betapa ribetnya menggunakan APD ini? Karena fungsinya yang sangat penting dalam memerangi wabah COVID-19, setelan hazmat perlu diuji apakah bisa dipakai melindungi diri dari paparan zat berbahaya. Pengujian yang pertama adalah uji material. Dengan alat spektrofotometer ini, sampel bahan akan ditembakkan sinar inframerah untuk mengukur kandungan molekul penyusun material, seperti hidrogen, karbon, dan lainnya. Hasilnya bakal diperlihatkan melalui tampilan grafik di layar komputer kayak gini deh. Setelah jenis bahan diketahui, selanjutnya ada pengujian droplet. Sampel potongan bahan ini bakal diteteskan air pada permukaannya. Dengan menggunakan mikroskop digital, kelihatan deh tuh bagaimana tetesan air terbentuk pada permukaan bahannya. Setelah tetesan air terbentuk, tinggal ukur deh besaran sudut lengkungan di pinggiran tetesan air kayak gini. Sudutnya nggak boleh lebih dari 90 derajat ya. Kalau lebih, ini tandanya ada cairan yang terserap dan menembus ke dalam bahan tuh. Padahal bahan setelan hazmat yang baik harusnya tidak bisa ditembus oleh cairan sama sekali. Untuk mengetahui kekuatan bahan setelan hazmat dari tembusan zat berbahaya, pengujian struktur mikrobahannya juga bakal dilakukan. Ambil dari 3 bagian yang berbeda. Pertama, ada sampel bahan utama hazmat. Kedua, bagian jahitan pada hazmat. Dan terakhir, bagian jahitan samping. Sampel diberi lapisan platina. Lapisan platina yang berbahan logam ini bakal jadi pengantar supaya bisa dilihat memakai alat bernama mikroskop elektron ini. Yap, dibanding mikroskop cahaya, mikroskop elektron mampu melakukan pembesaran sampai 2 juta kali. Serta resolusi yang jauh lebih bagus loh, keren. Tuh, yang teman-teman lihat sekarang inilah celah atau pori-pori kain berjenis woven atau yang dirajut. Terlihat juga celah dari lubang bekas jarum penjahitan kayak gini. Emang sih secara kasat mata nggak kelihatan, tapi kalau diukur nih ternyata ukuran celahnya bisa bervariasi antara belasan sampai puluhan mikron. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di situs Pusat Informasi Bioteknologi Amerika Serikat, virus corona punya diameter sebesar 125 nanometer atau 0,125 mikron. Jadi hasilnya bisa dikatakan kalau lubang bekas jahitan dan beberapa jenis kain berpori seperti ini punya potensi virus bisa masuk. Makanya sangat direkomendasikan untuk memberi lapisan yang bisa menutup bagian luar jahitan atau pori kain berjenis woven, kayak garis-garis berwarna pada hazmat ini. Bagian list berwarna biru ini ternyata punya fungsi yang sangat penting dalam menutup pori dari proses jahit. Pemasangannya pun dengan proses pemanasan
sehingga menempel langsung ke bahannya. Oh ya teman-teman, setelan hazmat kayak gini sudah digunakan sejak lama loh. Penggunaan pakaian pelindung diawali pada abad ke-14 saat wabah mematikan yang disebut Death Plague merebak. Wabah ini dilaporkan telah membunuh sebagian besar populasi masyarakat di Eropa. Ketika itu, para dokter yang merawat pasien wabah dikenal dengan sebutan Plague Doctor memakai kostum unik seperti ini. Lalu ada masker atau topeng pelindung wajah yang menyerupai kepala burung lengkap dengan paruhnya. Satu lagi, biasanya Plague Doctor ini bakal membawa tongkat untuk berinteraksi dengan para pasien untuk menghindari kontak kulit. Lanjut, pada tahun 1940-an muncullah pakaian pelindung hazmat yang desainnya lebih modern. Diproduksi di Amerika Serikat, hazmat ini terbuat dari material karet dengan resleting tahan air dan alat pernapasan tambahan. Di tahun 1960-an, para pekerja menggunakan hazmat berbahan karet dengan topeng pernapasan untuk menggali drum tua dan berkarat yang mengandung bahan kimia berbahaya. Setelan hazmat sebenarnya bukan hanya melindungi diri dari wabah virus saja, namun juga cairan, minyak, atau senyawa kimia yang berbahaya. Aduh, stok bahan makanan di dapur udah pada habis. Mau kagak mau dah nih, Ayo kudu pergi ke pasar. Untung Ayo punya beginian, dijamin aman dah. Awas! Lah, bocah, menyelonong baik ya. Kagak lihat apa? Ada Ayah begini. Aduh, Poipe sih pakai gituan. Kan bahaya, Po, sampai nutup jalan tuh. Justru empo pakai beginian biar aman dari virus-virus corona entu. Ya ampun, daripada begitu, mendingan kayak Unyil aja nih. Pakai jaket pelindung diri kayak gini, tetap aman kok. Tapi juga modis alias bisa gaya. Lah, iya, keren juga tuh. Kalau gitu, empo bisa dong ya pakai baju bagus empo buat ke pasar. Abis punya baju bagus percuma, dipakai di rumah doang, kagak ada yang ngeliat. Teman-teman, harus diingat ya, setelan hazmat lebih dibutuhkan oleh petugas medis yang berhubungan langsung dengan para pasien COVID-19. Kalau buat kita-kita, ada nih yang namanya jaket pelindung diri. APD non-medis yang bisa dipakai saat beraktivitas di luar rumah. Jaket ini terbuat dari kain yang tahan air dan gak sekedar melindungi diri saja. Desainnya juga bikin tampilan kita tetap keren. Jaket pelindung diri ini merupakan karyanya Bunda Anna Avanti. Di tengah pandemi COVID-19, Bunda tergerak untuk membantu melalui keahliannya. Makanya dibuatlah jaket pelindung diri yang bisa bikin kita lebih aman dari paparan virus saat beraktivitas di luar rumah. Lebih nyaman dari APD hazmat dan pastinya bisa buat gaya juga nih. JPD alias jaket pelindung diri ini terbuat dari kain plastik yang ringan dan tahan air. Tuh, lihat deh, ada kombinasi motif-motif kebaya yang menarik perhatian. Wah, keren ya. JPD ini juga dibuat dalam ukuran anak-anak. Pilihan motifnya juga lebih variatif. JPD Kids ini bisa dipakai mulai dari usia balita sampai usia 10 tahun. Cara pakai JPD ini gampang kok, dilengkapi resleting untuk penutupnya dan juga penutup kepala. JPD ini gak cuma sekali pakai loh, bisa dicuci dan dipakai berulang. Bahkan setelah dipakai bisa langsung digantung kok, tinggal disemprot dengan disinfektan. Diamkan dan sudah bisa dipakai lagi deh. Nah, inovasi JPD ini cocok untuk melengkapi alat perlindungan diri kita saat memasuki masa new normal. Kegiatan berbelanja di pasar dan swalayan atau saat naik transportasi umum jadi lebih aman dan nyaman. Bahkan tetap bergaya. Selama masa new normal, kita tetap diharuskan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, buat yang masih ragu untuk naik transportasi umum, ada kok alat transportasi alternatif yang dijamin aman. Ini dia, bajai listrik.
Gak seperti motor yang terbuka dan rentan bersentuhan dengan kuman dan debu dari jalanan, bajai yang satu ini dilengkapi dengan atap. Kita nggak bakal kepanasan dan kehujanan juga. Cekidot yuk! Disinilah tempat perakitan bajai listriknya. Sementara untuk spare part masih diimpor dari Tiongkok. Dalam satu hari, kira-kira bisa menyelesaikan sekitar 10 unit. Karena kendaraan ini termasuk roda 3, pengendara harus tetap menggunakan SIM A ya. Sebenarnya bajai listrik ini sengaja dibuat sebagai kendaraan dengan jarak tempuh terbatas, dengan muatan maksimal 300 kg. Kendaraan ini juga lebih hemat daripada kendaraan dengan bahan bakar minyak. Kalau dihitung dalam rupiah, kira-kira membutuhkan sekitar Rp5.500 sekali charge. Nah, biar baterainya penuh, butuh 7 jam charge nih untuk pemakaian selama 7 jam. Biar aman saat dipakai, semua bagian harus dicek ya. Lampu depan, lampu belakang, lampu sen, klakson, dan perputaran ban harus dipastikan sesuai standar. Jika sudah sesuai, balis bisa langsung dikemas untuk dijual deh. Jarak tempuh bajai listrik ini bisa sampai 50 km loh. Tapi itu tergantung dari pemakaian dan beban kendaraan. Semakin berat beban, ya semakin pendek lagi jarak tempuhnya. Terus kecepatan si bajai listrik ini maksimal di 40 km per jam. Kendaraan ini bisa mundur juga loh. Nah, pas banget kan? Sudah hemat energi, hemat bahan bakar, dapat bonus nggak kehujanan lagi. Dan Unyil sama Profesor mau kemana? Maaf nih, kata Bos Ogah, nggak boleh sembarangan lewat sini. Bahaya, ada virus corona. Nah, kebetulan biar Pak Enyeng makin yakin jaganya, coba pakai alat dari Profesor aja nih, biar tahu siapa saja yang kena virus. Nah, coba aja Pak Enyeng. Nih, gimana? Taunya dari mana nih, Prof? Kalau lampunya merah, berarti ada yang terkena virus. Kalau hijau, aman dari virus. Terus kalau warnanya kelap-kelip begini, artinya apa sih, Prof? Loh, kok malah kelap-kelip sih? Prof. Wah, waduh, ini sih virusnya yang bakalan lari. Lihat Enyeng gosong begini. Untuk mengurangi penyebaran virus selama masa new normal, kita juga disarankan untuk membawa bekal dari rumah saat bepergian, atau minimal membawa alat-alat makan sendiri. Karena penelitian menunjukkan virus corona bisa hidup sampai berhari-hari di permukaan benda. Biar praktis, bawanya tempat makan yang kayak gini dong. Bentuknya unik, desainnya juga keren. Dijamin makin lahap deh makannya. Oh iya, pastikan juga wadah makanannya aman ya. Karena gak semua wadah berbahan plastik aman untuk menyimpan makanan. Pilihlah tempat makan yang bebas BPA atau jenis bahan kimia sintetis. Oh iya, Unyil pernah baca nih, bahan plastik kan banyak banget jenisnya. Nah, simbol-simbol di wadah plastik itulah yang menjadi penanda aturan pakai berdasarkan bahan plastik yang digunakannya. Misalnya nih, simbol segitiga yang ada tulisannya PET, itu artinya wadah plastik untuk sekali pakai saja. Contohnya kayak botol air mineral transparan tuh. Kalau sudah habis airnya, jangan diisi lagi ya. Ada juga simbol HDPE. Ini biasanya ada di botol susu dan galon air. Bahannya sih lebih kuat dan tahan panas. Tapi sayangnya cuma bisa sekali pakai juga. Kemudian simbol PVC. Yang ini sebaiknya jangan dipakai buat membungkus makanan deh, karena berbahaya buat ginjal. Terus ada juga LDPE. Nah, kalau yang ini baru tuh cocok buat makanan. Soalnya bahan plastiknya lebih sulit bereaksi secara kimia dengan makanan. Jadinya lebih aman. Dan terakhir ada juga simbol PS. Jenis plastik styrofoam. Jadi
kita harus super cermat ya. Ini dia mesin injeksi yang berfungsi untuk mencetak plastiknya. Jenis plastiknya adalah PP atau polipropilen. Dijamin aman deh pokoknya. Di dalam situ, biji plastik yang sudah dicampur pewarna akan dipanaskan sampai meleleh. Terus langsung dicetak deh, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Karena bentuknya puzzle, jadinya untuk masing-masing potongan harus pakai mesin cetak yang berbeda. Biasanya untuk bagian tutupnya dibuat mengkilap, biar nggak ketukar. Biar makin bagus, tempat makannya dikasih stiker ya. Stiker yang dipakai ini stiker khusus, dijamin aman buat makanan. Bentuk karakternya adalah hewan-hewan lucu yang ada di Indonesia. Ya, secara ini kan karya anak Indonesia gitu loh. Tenang, kakaknya bukan lagi marah-marah kok. Ini merupakan bagian dari uji kekuatan tempat makannya. Biar ketahuan barangnya tahan banting atau enggak. Kalau dari ketinggian 1 meter ini nggak pecah, berarti bagus tuh. Nah, kalau sudah diuji lab, sekarang bisa mulai dirangkai nih tempat makannya. Kalau dihitung, pabrik ini mampu menghasilkan 2,5 juta tempat makan puzzle hanya dalam waktu sebulan. Banyak banget kan? Selain patuh mengikuti protokol kesehatan new normal, yang gak kalah penting pastinya menjaga kesehatan tubuh melalui asupan bernutrisi biar badan tetap fit. Sup bisa menjadi menu sehat pilihan nih karena mengandung serat, mineral, zat besi, vitamin A, dan nutrisi lain sesuai bahan yang ditambahkan ke dalamnya. Nah, Unyil punya sup praktis yang istimewa nih. Berbeda dengan sup biasanya, sup yang satu ini adalah sup herbal khusus anak-anak. Selain mampu menunda rasa lapar, sup herbal ini berkhasiat untuk menjaga kesehatan paru-paru kita loh. Cekidot yuk, come on! Ini dia bahan bakunya. Terdiri dari beberapa bunga-bungaan, biji-bijian, jamur, dan buah-buahan yang sebagian besar dikenal sebagai superfood. Bahan ini adalah kombinasi bahan herbal yang dikenal baik untuk kesehatan organ paru-paru. Total ada 10 bahan herbal yang digunakan. Ada jeruk kumquat kering yang kaya akan serat, vitamin A, C, dan mineral. Berguna untuk mengobati bronkitis, batuk pilek, sampai radang tenggorokan. Ada cordyceps, sejenis jamur yang tumbuh di pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Dikenal sebagai tanaman obat tradisional kuno yang dapat meringankan gangguan pernapasan dan membantu memelihara kesehatan. Ada bunga bakung yang membantu meredakan gejala tenggorokan dan panas dalam. Lalu ada biji teratai yang bisa menjaga kesehatan mulut. Ada buah lengkeng kering yang manis untuk sumber vitamin C yang berlimpah, menyehatkan jantung, dan meningkatkan produksi darah merah. Ada goji berry, buah berwarna merah dari Tiongkok ini punya kandungan penting seperti polisakarida untuk kekebalan tubuh, beta karoten untuk kesehatan mata, dan punya vitamin C 500 kali lebih tinggi dibanding jeruk. Terakhir, jamur salju yang bagus untuk kesehatan paru-paru. Ke-10 bahan herbal tadi ditimbang sesuai dengan takarannya dan dikemas menjadi satu. Takaran ini disesuaikan dengan perhitungan biar bisa disajikan langsung dalam satu porsi pemasakan. Praktis kan? Satu kotak herbal ini bisa membuat 2 porsi sup herbal. Buat yang mau mengkonsumsi sup herbal ini, Unyil kasih tahu nih caranya. Pertama, bilas dulu ya semua bahan. Cukup direndam dengan air sebentar, kemudian tiriskan. Lalu rebus semua bahan dengan tambahan potongan daging ayam sebagai kaldu dan air sebanyak 1,2 liter. Disarankan masak menggunakan slow cooker ya. Memasak sup dengan slow cooker atau tungku elektrik seperti ini, kandungan sari dan nutrisi setiap bahan herbal dipercaya bakal keluar seluruhnya. Slow cooker memang terkenal sama fungsi penyimpan nutrisinya. Yap, metode masak yang terhitung cukup lama dengan suhu rendah dibanding merebus dan tertutup menyebabkan gizi bahan makanan tetap terjaga. Kalau nggak punya slow cooker, bisa juga kok pakai panci rebusan biasa yang dimasak dengan api kecil selama 4 jam.
Pasti pada penasaran sama rasanya ya. Nah, karena diperuntukkan bagi anak-anak, rasa dari sup herbal ini memang manis. Ditambah kuah kaldu dari daging ayam bikin rasanya jadi makin gurih. Untuk mengkonsumsi sup herbal ini, Unyil sarankan cukup 3 kali dalam seminggu. Biar kesehatan paru-paru teman-teman makin terjaga dan gak gampang sakit deh. Aduh, ribet bener dah sekarang. Mau kemana-mana jadi kagak bisa. Ampun dah. Pak Ipeh mau kemana nih? Bawaannya banyak banget tuh. Iya nih, kayak mau pindahan aja. Tadinya Empo mau pulang kampung, tapi kagak jadi. Pakai disuruh siapin surat-surat begitu. Ribet banget dah pokoknya. Mending balik aja dah. Iya Mpok, tapi tenang. Sekarang sedang disiapin yang namanya new normal Mpok. Apaan tuh? Maksudnya bakal udah normal gitu buat ngapain aja? New normal itu bukan berarti bebas sepenuhnya, Po. Tapi ada aturan yang harus diikuti gitu. Betul, sekarang pemerintah lagi nyiapin protokol new normal buat para pekerja biar aktivitas penunjang ekonomi bisa tetap berjalan. Pertama, setiap orang wajib dan harus memakai masker saat berada di luar ruang dan juga selama di tempat kerja. Diutamakan saat ini masker yang non-medis ya. Kedua, setiap pintu masuk tempat kerja dilakukan pengukuran suhu menggunakan alat termogan. Ketiga, melakukan physical distancing atau jaga jarak antar pekerja saat berada dan beraktivitas di ruang kerja minimal 1 meter. Keempat, tempat kerja wajib memfasilitasi sarana kebersihan seperti tempat cuci tangan beserta sabun dan air mengalir, juga hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat seperti pintu masuk, pintu lift, dan tempat lainnya. Tapi ngomong-ngomong, emang Po Ipe punya kampung apa? Bukannya asli orang Betawi sini ya, Po? Iya, habis Empok bosen banget Nyil. Mendingan Empok jalan-jalan gitu ke kampung orang. Meski sudah bisa beraktivitas seperti biasa, jangan lupa untuk mentaati aturan kesehatan yang berlaku. Tetap menjaga jarak dan hindari kerumunan. Pastikan juga untuk melengkapi alat perlindungan diri normal gaya barunya. Semoga kita semua sehat selalu dan pandemi COVID-19 cepat berlalu.